Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Febrian Alfiras, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri angkatan 2017 kelas Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana hasil dari mata kuliah metodologi pendidikan. Yang pertama membahas terkait penelitian tindakan kelas dan yang kedua penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja saya akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait penelitian tindakan kelas. Adapun judul yang saya bawa pada hari ini yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas 10 dengan menggunakan media pembelajaran poster berbasis Adobe Photoshop CS6 di SMA Negeri 10 Palembang. Nah, mengapa saya memilih judul tersebut? Karena dengan adanya media pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif yang dilakukan oleh pendidik, harapannya nanti mampu meningkatkan motivasi belajar dari siswa ini. Kemudian lagi mampu menjadi daya tarik agar proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu tidak membosankan. Dan mengapa hari ini menggunakan poster sebagai media pembelajarannya yang berbasis Adobe Photoshop CS6, karena harapannya di sini para peserta didik dituntut juga untuk kembali membudayakan membaca dan juga dituntut kreatif nantinya untuk membuat sebuah karya poster dalam bentuk poster tentang pembelajaran dari pendidikan sejarah itu sendiri. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan mengapa rendahnya motivasi belajar siswa ini, khususnya kepada mata pelajaran sejarah. Yang pertama itu karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa mempelajari sejarah itu terlihat membosankan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana penyampaian guru saat pelajaran itu berlangsung terkesan membosankan karena metode yang digunakan yaitu ceramah gitu. Dan kemudian melihat suasana kelas yang terbilang kurang kondusif menjadi permasalahan bagaimana hari ini pembelajaran sejarah itu terlihat membosankan. Nah, maka peneliti di sini memiliki rumusan masalah, yaitu Apakah media pembelajaran poster berbasis Adobe Photoshop CS6 ini mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 10 Palembang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media pembelajaran poster ini tadi mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 10 Palembang. Adapun kajian teori yang digunakan yang ada di penelitian tindakan kelas kali ini yaitu yang pertama pengertian belajar, pengertian pembelajaran, pembelajaran sejarah, pengertian motivasi, pengertian media pembelajaran, pengertian dari penelitian tindakan kelas itu sendiri, dan model penelitian tindakan kelas. Pengertian dari belajar itu sendiri adalah menurut Winkel adalah suatu proses mental yang mengarah pada suatu penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Kemudian pengertian pembelajaran menurut Kauhan itu adalah upaya dalam memberi perangsang atau stimulus dan juga bimbingan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Nah, itu pengertian dari motivasi sendiri. Motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yang berarti mover, yang artinya yaitu menggerakkan. Nah, kemudian menurut Usman Najati, motivasi sendiri yaitu
adalah kekuatan menggerakkan yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan tujuan tertentu. Nah, kemudian pengertian dari media pembelajaran menurut Prince ialah segala alat bantu, alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta perangsang kepada peserta didik agar terjadinya proses belajar. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan media pembelajaran poster, di mana harapannya poster ini mampu dan berfungsi sebagai penyampai pesan dan juga penarik minat dari peserta didik agar proses pembelajaran yang tercipta di dalam kegiatan belajar mengajar itu menarik perhatian dari peserta didik sehingga proses belajar mengajarnya lebih interaktif lagi. Secara singkat, penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar proses belajar mengajar mampu diperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek-praktek pembelajaran yang ada di kelas. Nah, dalam pelaksanaan PTK-nya sendiri ada beberapa macam model yang terdapat di penelitian tindakan kelas ini. Di sini peneliti menggunakan model dari Kurt Lewin, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu ada tindakan, dan yang ketiga ada pengamatan, dan yang keempat itu ada refleksi. Nah, yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Bagaimana di dalam tahap perencanaan ini merupakan proses merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam bagaimana nanti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 10 Palembang. Nah, tahap yang kedua ini yaitu tahap tindakan atau action. Tahap pelaksanaan tindakan ini merupakan implementasi dari penerapan isi rancangan sebelumnya. Peneliti dan guru bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif sesuai dengan RPP yang dibuat sebelumnya. Di tahap ketiga yaitu tahap pengamatan atau observasi, di mana peneliti dan 2 orang rekannya itu mengamati bagaimana keadaan guru mengajar pada mata pelajaran sejarah kelas 10 ini, kemudian mencatat apapun hasil dari pengamatannya di lembar observasi atau lembar pengamatan yang dibuat oleh peneliti. Kemudian hasil pengamatan dari peneliti dan 2 orang teman tadi dirangkum menjadi satu dalam lembar observasi yang telah disiapkan. Yang keempat ini yaitu adalah refleksi, kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan selama proses belajar mengajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama pembelajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan ini peneliti melihat, mengkaji, dan menganalisis hasil dari tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, apabila tindakan tadi belum mencapai titik yang ditentukan, yaitu meningkatnya motivasi siswa tadi, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, dan berdasarkan refleksi inilah suatu perbaikan tindakan data ditentukan. Nah, kemudian ada analisis data, di mana di sini yang pertama itu adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Nah, dan yang kedua itu teknik analisis kualitatif. Teknik ini merupakan suatu teknik analisis hasil belajar siswa. Di sini peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui dengan berbagai macam cara. Contohnya itu yang menggunakan tes. Bagaimana di dalam tes ini akan mendapatkan beberapa skor
terhadap hasil belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, kemudian penelitian yang kedua tentang penelitian kuantitatif, saya mengambil judul pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT Student Team Achievement Division terhadap motivasi belajar peserta didik di kelas 10 IPS pada mata pelajaran sejarah SMA Negeri 10 Palembang. Mengapa peneliti mengambil model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini? Karena dengan model pembelajaran yang dilakukan tipe STAT ini adalah menuntut untuk siswanya aktif. Jadi siswa yang aktif nanti akan mengajari siswa yang tidak aktif. Nah, jadi sifatnya adalah membantu satu sama lain sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif. Ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan di kelas, yaitu yang pertama adanya siswa yang kurang aktif dalam sesi tanya jawab dengan guru, kemudian beralihnya pikiran siswa di dalam kelas saat belajar, kemudian lagi adanya siswa yang tidak fokus ataupun sedang asik bermain dengan dirinya sendiri. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang diangkat yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 10 Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 IPS pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Palembang. Kajian teori yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah teori belajar dan pembelajaran, pembelajaran sejarah dan hasil belajar. Model pembelajaran mencakup pembelajaran kooperatif, tipe pembelajaran model STAT, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian kali ini, metode yang digunakan peneliti yaitu adalah menggunakan metode eksperimen. Menurut Ari Kunto, metode eksperimen adalah sebuah metode yang paling tepat untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab. Nah, dalam kali ini peneliti ingin melihat apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini mampu meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa kelas 10 IPS yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Metode dan alat pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama adalah menyusun perangkat tes yang mana terdiri dari metode dokumentasi dan juga metode tes. Dalam analisis perangkat tes terdapat validitas, dan di teknik pengumpulan data itu menggunakan sistem tes, uji validitas tes dengan rumus sebagai berikut. Dan uji reliabilitas tes dengan rumus sebagai berikut. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan mampu menambah wawasan kita, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah ataupun kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.